Halo, ketemu lagi dengan si Koma dalam channelnya yang terbaru Sehat Jiwa. Di video nomor 41 ini kita mau bahas topiknya yaitu gua punya depression ini genetik atau bukan sih? Apa sih ciri-cirinya yang genetik itu? Apakah lebih berbahaya? Nah, kalau diilustrasikan yang genetik itu apinya udah ada dan yang non genetik itu masih berupa pentul korek. Kromosom yang punya sebutan 3p25-26 ini ditemukan pada orang-orang yang penyakit depresinya itu kambuh lagi atau disebut genetik. Ini sumbernya dari Healthline, websitenya bagus sekali. Healthline itu sama Mayo Clinic itu dalam hal penyakit jiwa itu seperti WebMD dengan penyakit-penyakit lainnya. Mereka khusus sekali dengan penyakit jiwa. Nanti linknya gue taruh di bagian description ya buat baca-baca lebih jauh. Tentunya si api akan menjadi lebih mematikan kalau ditambah lagi dengan faktor-faktor luar. Faktor luar apa contohnya? Misalnya mindset yang salah, mulai dari iman dan sebagainya ya, nutrisi diet yang salah. Tambah lagi faktor kena makan narkoba, ada bencana beruntun lagi atau nggak beruntun juga ya, komplikasi dengan penyakit-penyakit lainnya, kena kanker, kena kencing manis, jantung dan sebagainya lagi, ginjal, kena penyakit jiwa lainnya. Terus ada makan substance abuse lainnya ya, tambahan merokok. Waduh, udah terjebak dengan pornografi, terjebak dengan alkohol lagi. Apalagi ya yang perlu kita tambahin yang bisa menambah si api gitu ya akan menjadi semakin besar. Dan apakah dengan menghilangkan semuanya ini, katakanlah ya yuk mindsetnya kita ubah gitu ya, nutrisinya kita perbaharui, apakah si api bisa hilang? Ya nggak bisa karena ini udah ada dalam tubuh kita. Bayangin aja orang yang misalnya punya kanker ganas dalam tubuhnya ya. Terus ya barangkali dia udah butuh obat, udah butuh dokter, kemo, operasi barangkali, diet, jamu dan sebagainya untuk nyembuhin kanker ganas dia. Lo nggak bisa bilang, ubah aja tuh mindset ya. Punya iman dong. Terus kanker ganasnya gitu hilang gitu dalam tubuh dia. Ya kadang-kadang gue tahu ada keajaiban ya. Tapi biasanya ya nggak cuman mindset aja yang dibutuhkan untuk ngilangin kanker dia kan. Nah, gitulah yang namanya ini kromosom 1 nih, kromosom perusak sekali ya. Nggak begitu aja bisa dihilangkan, dia udah ada dalam tubuh kita. Dan biasanya kalau orang tua kita di atas kita itu semua ada yang mengidap, biasanya 3 kali lipat keturunannya bisa kemungkinan kena. Dan apakah ini nggak bahaya untuk yang non-genetik? Bahaya juga ya, walaupun apinya belum ada gitu ya, apinya belum ada. Tapi tetap aja kalau ada bahaya beruntun misalnya ya, dan kurang bagus nutrisinya, kurang bagus mindsetnya, ada tambahan kiri kanan ini semua ya, tentu aja yang non genetik bisa juga kebablasan, artinya bunuh diri atau gila. Cuman yang genetik memang lebih kesian karena 40% dia harus struggle ya, dia udah ada dalam tubuh dia. Nah, kalau kita benar-benar pengen tahu apakah kita punya ciri-ciri depresi, kita cek ya. Ini ada 12 ciri-cirinya depresi. Kita lihat apakah ada di diri kita, apakah ada di orang-orang yang lebih tua dari kita, di atas kita, apakah orang-orang yang di bawah kita, di turunan-turunan kita, ponakan-ponakan kita yang masih ada hubungan darah dengan kita. Nah, ini ciri-cirinya depresi ya. Mudah kesal untuk hal-hal yang sepele. Orangnya nggak bisa santaian, cepat marah. Ogah ngapa-ngapain ya, ini ogah itu ogah, mikirin-mikirin masa lalu terus, baik yang salah kita maupun orang lain. Ada pikiran-pikiran nyerah, bahkan ada pikiran-pikiran bunuh diri, lari dari keadaan hidup. Enggak mudah tidur atau kadang-kadang tidur kebanyakan. Capeknya nggak jelas, kadang-kadang badan kita kok cepet capek. Berat badan suka naik turun dan nafsu makan juga naik turun. Susah untuk fokus dan yang penyakit yang secara fisik aneh, kambuh-kambuh terus ya, batuk-batuk, udah dipakein ini, pakein itu, kambuh lagi, kambuh lagi. Terus gatal-gatal, udah dipakein ini, pakein itu, kambuh lagi, aneh sekali ya. Nah, maksudnya kapan gitu loh? Maksudnya ini untuk kita teliti, ini kita tanyakan kepada mereka ya, kepada orang-orang yang masih hidup, yang lebih tua dari kita. Apakah kamu begini, itu kapan? Maksudnya waktu mereka kalau bisa, kalau mereka masih bisa ingat agak muda, masa kecil di mana mereka belum punya masalah. Ya kalau dalam waktu 1 tahun ini ya kesal ya nggak bisa santai ya cepat marah itu masuk akal karena kan lagi COVID-19 nih lagi pandemi. Kita teliti ya semuanya ini kita ini begini nggak pada saat seinget-ingetnya kita masa-masa kita yang belum kena masalah.
Jangan pada saat kita misalnya sudah menikah, sudah punya masalah, sudah pernah patah pacaran. Nah, apa bedanya deng kalau begitu yang depresi genetik sama nggak genetik? Dua-duanya punya ciri-ciri begini. Cuman kalau yang genetik tuh kambuh lagi, kambuh lagi. Dan kalau gue ya dari pribadi gue sendiri, ini udah keluar waktu gue tuh umur 5-7 tahun. Waktu itu belum ada masalah di keluarga gue. Masalah dengan rumah tangga orang tua gue tuh nggak ada, trauma-trauma masa kecil, bahkan kemiskinan pun nggak ada waktu itu. Sayangnya nggak semua orang beruntung bisa inget banget masa kecil mereka, atau punya masa kecil yang nggak punya masalah kayak gue begitu. Tapi barangkali lu punya orang-orang di bawah lu, ponakan-ponakan lu yang lebih muda dari lu, yang bisa inget hal-hal ini, atau anak-anak lu sendiri yang lu lihat ada gejala-gejala seperti ini. Nah, kalau yang di atas kita ada gejala seperti ini, di bawah kita ada gejala seperti ini, udah ada kemungkinannya kita genetik. Ditambah lagi kita ada seperti ini, kita harus lebih was-was karena yang genetik itu lebih bahaya. Seperti yang gue utarakan di atas, kita yang genetik itu sudah hidup, apinya sudah lumayan besar. Jadi setiap hari hidup sudah seperti kebakaran. Apakah ini dunia kiamat? Ya bukan ya. Apakah ini nggak bahaya? Ya bahaya ya. Banyak orang yang nggak ngerti soal beginian, terus mereka lari merokok, narkoba, alkohol, pornografi. Nah, yang mati karena merokok aja kan lebih banyak daripada yang mati karena COVID-19 setahun ini. Oke deh, sekian dulu video gua kali ini. Si Komar permisi, sampai bertemu lain kali. Bye-bye.